Halo teman-teman, kita jumpa lagi dan mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat selalu bersama keluarga, kerabat, dan semoga saja dimudahkan di dalam menjalankan segala kegiatan. Kita akan membahas tentang timnas kita yang di bulan Januari nanti, yaitu di putaran Piala Asia. Timnas kita akan berhadapan dengan timnas Qatar. Karena mau tidak mau, kita harus bisa mengambil poin dari timnas Qatar. Dan tentu saja kita berharap kita bisa mengalahkan timnas Qatar. Karena untuk mengalahkan Jepang, tentu itu sangat-sangat sulit dan sangat berat. Apalagi kita melihat di Piala Dunia ini, bahkan timnas Jepang bisa menahan seri timnas Belanda dengan skor 2-2, itu tidak mudah. Untuk itu, tentu kita kesampingkan, kalaupun ada mimpi kita untuk bisa mengalahkan atau menahan seri timnas Jepang. Walaupun kemungkinan itu ada. Kemungkinan itu ada, namun kita tidak boleh terlalu berharap untuk bisa menandingi timnas Jepang. Untuk kali ini, di Piala Asia khususnya. Jadi kita mungkin tergantung dari Thailand dan juga timnas Qatar. Kita harus bisa mengalahkan Thailand, dan kalau bisa, kita juga bisa mengalahkan Qatar. Karena kita satu grup dengan Qatar, Thailand, dan juga Jepang. Kalau kita lihat kemarin, timnas Qatar berhadapan timnas Kanada, karena kita melihat Kanada, kita seperti melihat timnas kita. Artinya ada bayang-bayang di sana, walaupun mungkin timnas kita di bawah level Kanada, namun timnas Kanada pernah dipegang oleh pelatih kita, yaitu John Hedman. Tentu pemain-pemainnya atau cara bermainnya tidak jauh beda dengan saat dipegang oleh John Hedman. Dan saya yakin, mungkin teman-teman juga ada yang sependapat, bahwa John Hedman pasti mengikuti dan melihat pertandingan antara Kanada melawan Qatar. Karena di sana itu menjadi sorotan, dan di sana juga bisa menjadi tolok ukur, dan di sana juga bisa menjadi ukuran bagi John Hedman di dalam nanti meracik timnas kita saat menghadapi Qatar. Karena timnas Kanada, pemain-pemainnya juga pernah diasuh oleh John Hedman dan cukup lama waktunya. Jadi tentu saja John Hedman mengenal betul bagaimana karakter, kemudian cara bermain timnas Kanada. Walaupun sekarang pelatihnya berbeda, mungkin sedikit agak bergeser atau mungkin agak sedikit berbeda dengan saat dipegang John Hedman, namun tentu aroma itu masih ada. Untuk itu, tentu nanti John Hedman tahu apa yang harus dilakukan saat menghadapi Qatar, seperti saat Kanada menghadapi Qatar. Dan sebelum ada insiden kartu merah, kita tahu skornya di sana sudah 2-0. Dan kita melihat juga timnas Kanada menguasai pertandingan. Ini terlepas insiden berikutnya. Setelah ada tackle yang membuat timnas gelandang Kanada cedera parah. Bahkan ada yang bilang patah kaki. Memang sangat-sangat serius. Jadi kita dengan demikian agak sedikit bernapas lega ketika kemarin kita melihat timnas Qatar berhadapan dengan timnas Kanada, yang notabene timnas Kanada saat itu dipegang oleh John Hedman. Jadi di sini ada kesinambungan antara John Hedman, timnas Kanada, dan juga timnas Indonesia. Dan saya yakin John Hedman sudah tahu siapa-siapa pemain Qatar yang harus diwaspadai, siapa-siapa pemain timnas Indonesia yang nantinya ditugaskan untuk mengawal pemain timnas Qatar yang sangat berbahaya. Kita tidak melihat dengan skor yang 6-0-nya itu, tapi kita melihat dari permainannya. Qatar memang ngotot. Qatar memang kita kenal sebagai pemain-pemain yang sangat agresif.
namun menghadapi timnas Kanada sepertinya tidak berkutik. Dan saya yakin John Edmund nanti akan memberikan formasi yang khusus, strategi yang khusus saat timnas kita akan menghadapi timnas Qatar. Karena ini sangat-sangat penting. Timnas kita menghadapi Qatar adalah kunci. Kunci untuk timnas kita bisa lolos ke fase berikutnya. Jadi yang pertama kita harus bisa mengalahkan Thailand, kemudian kita harus bisa menahan seri atau bahkan kalau bisa mengalahkan Qatar. Kalau sudah seperti itu, kita harapan untuk lolos tentu saja sangat-sangatlah besar. Walaupun kita masih agak lama, masih beberapa bulan lagi, namun bagi kita semua penggemar timnas kita, gelaran Piala Asia sudah dekat. Seperti tidak lama lagi. Karena dari waktu ke waktu nanti kita bergulir, tiba-tiba Piala Asia akan di hadapan kita semua. Terima kasih atas atensi dan juga dukungan teman-teman kepada saya, channel saya yang kecil ini. Semoga nantinya bisa berkembang dengan baik dan kita akan selalu bisa diskusi dan membahas tentang timnas kita demi perkembangan timnas kita, dan kita bisa memberikan sumbangsih kita melewat diskusi kita agar timnas kita semakin hari semakin baik dan semakin disegani. Terima kasih.